Halo, selamat siang. Halo, selamat siang, sobat trader yang ada di kota Semarang maupun di luar kota Semarang ya. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Edward Teddy Indra, oke, dari salah satu marketing manager yang ada di GK Invest Semarang ya. Oke, salam sehat selalu. Jadi bagi para sobat trader yang ada di kota Semarang maupun di luar Semarang, kita berjumpa lagi kebetulan di hari Senin tanggal 13 September 2021, kita kembali bertemu ya. Jadi saya sedikit ada pengulasan aja, kebetulan materi seminar untuk hari ini, saya sedikit, memberikan informasi mengenai tips ampuh terhindar dari kegagalan dalam trading. Nah, ini cukup penting sekali, bahkan, kalau dibilang ini sebagai awal sebelum kita melangkah ya, kalau kita berbicara yang sebenar dan sesungguhnya. Jadi kita, adanya sebuah step ya. Jadi sebelum kita melangkah itu, kita ada step satu, step 2, step 3 kan begitu. Jadi sebelum berawal kita berangkat untuk melakukan yang namanya transaksi atau kita ngomong trading ya, kalau bahasa bahasa orang sering bilang itu kerennya itu, trading atau istilahnya begitu ya kalau, kita berbicara secara langsung buat para sobat trader yang ada di kota Semarang maupun di luar kota Semarang ya, mungkin kalian sudah sedikit, memberikan informasi ya mengenai apa sih ya yang harus saya lakukan, sebelum saya melakukan untuk melangkah satu langkah yang namanya kita mau trading. Jadi pengetahuan apa yang harus istilahnya atau kita ngomong, kita berbicara ya, itu bahwa bekal apa yang harus saya lakukan, istilahnya begitu ya. Sebenarnya seperti halnya, nggak jauh beda ya. Jadi, sobat trader ya, nggak jauh beda ketika kita akan melakukan yang namanya membuka sebuah usaha. Nah, membuka usaha itu kan pasti ada tahapnya, yang harus dipersiapkan apa aja. Nah, kebetulan di hari Senin ini tanggal 13 September 2021, saya memberikan sedikit informasi mengenai tips ampuh terhindar dari kegagalan dalam trading atau dalam transaksi. Nah, ini cukup penting sekali. Kebetulan saya, memberikan informasi ini ada kurang lebih tahapnya itu ada 6 ya. Jadi sebelum kalian melangkah itu, ya informasi yang perlu diberikan bahwa saya harus melakukan apa ini sebelum melangkah? Saya harus mengetahui apa? Nah, sama seperti halnya ketika ingin membuka usaha, ya kita harus melakukan apa aja dan tahap apa aja yang perlu dipikirkan dan perlu harus dipersiapkan. Begitupun sobat trader ya, sebelum kita melakukan transaksi pun, kita harus melakukan ada 6 tahap ini yang perlu kita kantongin atau istilahnya kita pakai. Jadi supaya kita untuk melakukan transaksi selanjutnya, itu kita bisa benar-benar istilahnya, sesuai dengan apa yang kita mau dan kita mengerti bahwa di dunia trading ini pastilah kalau bagi sobat trader ya, itu pasti, tidak tidak menutup kemungkinan adanya sebuah peluang keuntungan dan peluang resiko. Peluang keuntungan dan peluang resiko ini selalu berdampingan, jadi nggak bisa dipisah. Maka dari itu, pengetahuan ini harus perlu dipahami dan perlu dimengerti dan setelah itu sobat trader akan melangkah itu, jadi akan tahu saya harus bagaimana. Nah begitu. Nah, kemudian saya akan perkenalkan tips ampuh terhindar dari kegagalan dalam trading. Itu ada 6 ya. Yang pertama itu mengenai kontrol emotion, tahap pertamanya. Itu sangat sangat apa ya, kalau dibilang sangat penting sekali. Yang namanya kita, melakukan istilahnya transaksi, baik itu transaksi dalam hal apapun, itu juga, sangat-sangat dibutuhkan yang namanya kontrol emotion. Jadi
untuk mengontrol emosi kita supaya tidak terlalu luar biasa, kan begitu. Nah, tahap yang kedua, ya sebelum saya memberikan penjelasan yang lebih detailnya apa sih kontrol emotion atau apapun, nah begitu. Untuk yang kedua, tahap yang kedua itu melakukannya adalah say no to overtrading. Ini dengan kalimat bahasa Inggris ya, tapi kalau dengan bahasa Indonesianya itu jangan terlalu over untuk melakukan transaksi, istilahnya begitu. Oh, sangat penting juga ya. Nah, untuk yang ketiga, tahapnya itu bisa digunakan yang namanya stop loss dan juga dipasang yang namanya take profit. Nah, itu sangat penting sekali bagi sobat trader yang ada di, kota Semarang maupun di luar kota Semarang ya. Jadi, tahap yang ketiga ini sangatlah penting di dalam melakukan aksi yang namanya transaksi atau trading di dalam transaksi apapun ya, di perdagangan apapun. Nah, itu harus diberlakukan juga, kan begitu. Nah, terutama yang kita berhubungan dengan transaksi yang ada di forex maupun di komoditi maupun di mana yang pasti, kita sudah melangkah satu langkah kaki kita di yang namanya bursa, nah kita harus melakukan tahap-tahap ini. Ini tadi adalah tahap yang ketiga yaitu gunakan stop loss dan juga take profit, itu harus. Jadi tidak bisa enggak. Jadi sama halnya seperti tadi saya waktu pertama bilang bahwa peluang keuntungan itu pasti, peluang resiko itu juga pasti. Nah, jadi itu selalu berdampingan, sama begitu. Nah, oke. Yang keempat, tahap yang keempat yang perlu sangat-sangat diperhatikan juga buat para trader, baik yang ada di kota Semarang maupun di luar kota Semarang ya. Jadi gunakan trading plan. Jadi sebelum kita melakukan transaksi seperti yang tadi, itu kita harus gunakan trading plan. Apa sih itu trading plan? Nah, nanti akan saya jelaskan dari satu-satu bagian nanti ya. Oke, yang kelima itu pilih mentor, itu trader asli dan sukses. Nah, ini sangat penting. Karena dari sini para trader akan, melangkah itu dengan sesuatu hal, yaitu keyakinan dan kemantapan. Wos, luar biasa sekali. Jadi kalau, para sobat trader ya, baik yang ada di kota Semarang maupun di luar kota Semarang, jika kalian melakukan transaksi itu dengan sebuah keyakinan di mana kalian sudah menemukan mentor yang tepat, ya kan, dengan sudah melakukan langkah-langkah yang tepat juga, ya sama seperti halnya sobat trader atau, para trader ya, jadi yang istilahnya kita ngomong bahwa kalian sama aja kayak, membuka sebuah lapangan usaha atau istilahnya kita melakukan, membuka sebuah usaha. Jadi daripada usaha itu otomatis kalau kalian punya yang namanya informasi yang tepat dan juga, sesuatu hal yang kedepannya juga bagus, pasti akan menjadi, suatu keyakinan yang lebih mantap lagi begitu. Oke, itu yang kelima. Yang keenam yaitu evaluasi setiap loss. Wah, ini sangat penting sekali ya. Jadi buat para trader ya, buat sobat trader yang ada di kota Semarang maupun di luar kota Semarang ya. Jadi ketika kita ingin melakukan sebuah transaksi itu, dari 5 tahap yang sudah kita lakukan itu, tahap yang keenam ini sangat luar biasa. Karena apa? Karena kita harus selalu mengevaluasi setiap apa yang sudah kita lakukan. Jadi sama, sobat trader ya. Jadi seandainya kita membuka suatu lapangan usaha, apa itu, kita juga akan melihat bahwa, apa sih, resiko-risikonya di mana, gitu. Jadi, apa aja yang, diperlukan sehingga saya harus bisa mendapatkan yang namanya keuntungan. Nah, itu dia. Dari keenam ini adalah menjadi sebuah kunci buat para sobat trader yang ada di kota Semarang maupun di luar kota Semarang.
itu menjadi tips yang cukup ampuh terhindar dari kegagalan dalam melakukan transaksi atau trading. Nah, luar biasa sekali nih, para trader ya. Jadi seandainya kalau kalian ingin melakukan transaksi, maka ini saya akan kupas satu-satu sehingga para trader bisa benar-benar, mengerti jadi langkah apa yang harus kalian lakukan. Jadi istilahnya sebelum kalian pergi yang namanya ke lantai bursa ya, atau pergi bergabung ya, istilahnya untuk ikut di sebuah transaksi ya. Sebuah transaksi itu otomatis kalian benar-benar sudah mengenal, mengerti, dan akhirnya kalian bisa memutuskan yang namanya, "Saya mau bergabung." Karena saya sudah benar-benar mengenal dan mengerti mengenai transaksi ini. Sehingga di situ kalian akan menemukan yang namanya, peluang ya. Jadi peluang ya. Jadi istilahnya menemukan peluang yang namanya profit. Dan juga menemukan namanya peluang resiko. Jadi apa yang kalau saya lakukan seperti ini akan menuai yang namanya resiko. Nah, jadi para sobat, trader yang ada di Kota Semarang maupun di luar Semarang, bahwa resiko itu di bisnis ini terus terang aja, di bidang transaksi ya, atau trading ini tidak bisa tidak dihindari. Resiko itu melekat sekali, jadi resiko itu ada. Nah, maka dari itu, yang perlu diperkenalkan di bisnis trading ini buat kalian itu bukan peluang keuntungannya, justru peluang resikonya seperti apa. Sehingga kalau saya menjadi sebuah, istilahnya bukan sebuah ya, tapi jika para sobat atau para trader yang ada di Kota Semarang maupun di luar Semarang bertemu dengan sebuah resiko itu, saya harus melakukan apa? Begitu. Itu sangat penting sekali, makanya dengan 6 tips ampuh ini, kalian mungkin bisa terhindar dari kegagalan sebuah trading. Nah, oke, baik para sobat trader ya, maka saya akan jelaskan dulu yang namanya control emotion. Oke, jadi ini sangat penting sekali ya. Jadi pentingnya mengontrol emosi saat trading. Pentingnya kontrol emosional perdagangan harian tidak bisa dilebih-lebihkan. Bayangkan Anda baru saja melakukan perdagangan menjelang non-farm payroll atau ya kalau dibilang seperti ini ya. Jadi, dengan, non-farm payroll ya, dengan ekspektasi bahwa jika angka yang dilaporkan lebih tinggi dari perkiraan, Anda akan melihat harga euro atau USD meningkat ya. Jadi ekspektasinya jadi non-farm payroll ini sebenarnya begini, non-farm payroll itu yang ada di Amerika. Jadi non-farm payroll ini berhubungan atau istilahnya kalau, sobat trader atau para trader yang ada di Kota Semarang maupun di luar Semarang ya, non-farm payroll itu adalah tenaga kerja. Nah, jadi terus terang ya, di Amerika itu tenaga kerja, pengangguran, tingkat inflasi, suku bunga, ya, itu sangat berpengaruh untuk kemajuan daripada ekonomi mereka. Jadi melihat bahwa ekonomi mereka itu terlihat bagus atau tidak. Nah, itu dari segi beritanya. Nah, begitu. Jadi kalau dilihat di sini, dari segi beritanya mengatakan bahwa tenaga kerja itu dengan investasinya akan dilaporkan lebih tinggi, berarti bertambah dari perkiraan. Jadi otomatis sebelumnya misal ini, sebelumnya tenaga kerja itu hanya 500, kebetulan di bulan September ini akan ditambahkan menjadi 800.000 orang. Nah, berarti perkiraannya apa? Naik kan? Nah, dari, perkiraan naik itu kemungkinannya nah di sini, kita akan melihat bahwa, berarti kalau meningkat dengan cepat memungkinkan untuk menghasilkan keuntungan jangka pendek, itu betul sekali. Tapi yang dikatakan bahwa kontrol emosionalnya di sini yang dibutuhkan adalah di mana kita ingin melakukan transaksi, itu dibutuhkan yang namanya
planning. Nah, itu dia, yang notabene nanti saya juga akan sebutkan yang namanya planning. Nah, maka dari itu, dengan adanya tadi saya menyebutkan bahwa tenaga kerja yang di Amerika kelihatannya bertambah, berarti lebih cenderung ke mana? Berarti lebih cenderung bahwa dolarnya menjadi naik. Nah, jadi kalau kita ngomong, kalau dolar Amerikanya naik, berarti, transaksi yang berlawanan dengan indeks dolar Amerika akan mengalami penurunan. Nah, di saat inilah yang namanya kita akan melihat peluang yang namanya keuntungan. Bukan peluang resiko ya, tapi peluang keuntungan. Nah, peluang keuntungan ini yang akan memicu kita untuk mengontrol emosi kita supaya jadi kita melihat bertambahnya tadi kan dari sebelumnya 500 orang ya, pertambahan itu 500 orang. Nah, di mana sekarang ini akan bertambah menjadi 800, otomatis ada pertambahan 300 orang nih, bos. Jadi akan ada peluang penurunan itu kebetulan biasanya itu di jam untuk, non-farm payroll ini biasanya diinformasikan itu di jam 8 atau jam 9 malam ya, jam 8 antara kurun waktunya antara jam 8 malam sampai jam 9 malam. Nah, di situ ya sobat trader atau para trader yang ada di Kota Semarang maupun di luar Semarang, jadi kita di situ akan melihat bahwa, wah berarti nanti malam di jam 8 itu kita ada peluang keuntungan ya. Jadi ketika itu berarti pasar mengalami akan penurunan. Kalau dibacanya begitu ya, bahwa bahwa ketika US dollar naik, berarti market yang berlawanan dengan US dollar itu akan mengalami turun. Nah, dari penurunan itu adalah peluang, begitu loh. Jadi penurunan itu berarti kalau kita ngomong bahasa kerennya itu adalah koreksi. Oh, berarti dari market lain akan mengalami yang namanya correction, ya. Dari koreksi ini berapa penurunan atau koreksi yang akan dilakukan. Nah, dari koreksi ini akan, dilakukan itu kurang lebih sejauh mungkin ya kita informasikan kemungkinannya dia akan mengalami penurunan kurang lebih 20 atau 30 poin. Wah, dari situ sobat trader atau para trader yang ada di Kota Semarang maupun di luar Semarang, kalian akan melihat bahwa, wos, berarti ada peluang nih yang diperkirakan sekitar 20 sampai 30 poin. Nah, dari situlah kita akan tahu jadi peluangnya, oh peluangnya dari situ. Nah, otomatis yang namanya tadi saya berbicara bahwa kita akan mengontrol emosi kita itu dengan memasukkan jumlah transaksi yang mau kita enter ke pasar itu jumlahnya berapa. Begitu. Karena terus terang aja, ketika kita melakukan transaksi itu dibutuhkan yang namanya kontrol emotion itu eee, karena kalau kita melakukan transaksi di pasar ya, di lantai bursa, itu kita disesuaikan dengan jumlah dana yang didepositkan. Itu sangat penting. Jadi yang membuat kita untuk mengontrol emosi kita supaya tidak terjadi yang namanya resiko atau terjadi peluang resiko, ya. Jadi misalnya ini bahwa, eee, saya masukkan dana 100 juta karena saya melihat di sini ada peluang keuntungan, maka saya akan memasukkan dana saya semuanya utuh untuk melakukan transaksi. Jadi secara otomatis jika kita masukkan dana 100 juta semuanya full transaksi, peluang keuntungannya sangat luar biasa. Sobat trader ya dan para trader ya, itu sangat luar biasa sekali memang. Tetapi dari situ kita akan menemukan yang namanya peluang resiko, bukan peluang keuntungan. Nah, maka dari itu kita harus mengontrol emosi kita supaya tidak melakukan transaksi yang terlalu banyak
ya. Jadi di situ para trader bisa melihat bahwa, oh, kalau di sini yang lebih nyamannya atau lebih safe-nya di angka berapa, kan begitu. Jadi secara nggak langsung para trader akan melakukan transaksi sesuai dengan keinginan dan juga keuntungan yang diinginkan juga. Memang betul bahwa peluangnya ada 20 sampai 30 poin, tapi bisa dimaksimalkan, bisa juga dimanfaatkan peluangnya mau diambil keuntungan berapa poin pun sesuai dengan kontrol emosi para sobat trader dan para trader, begitu. Jadi, kalau saran saya sih ya, jika kita mau ngambil keuntungan ya mungkin di angka harian ya, kalau kita ngomong tadi bahwa kita ngomong perdagangan harian ya, di angka 1 sampai 3 poin aja cukup, oke. Itu, informasi mengenai kontrol emosi. Jadi kontrol emosi itu sangat penting supaya kita tidak, eee, bolak-balik ya, untuk masuk market itu juga sangat-sangat, menuai dengan namanya peluang resiko ya. Karena kalau kita bolak-balik masuk market ya, otomatis kita tidak akan melihat yang namanya mana sih yang, dikatakan sebuah peluang keuntungan, kan begitu. Yang ada itu namanya spekulasi, yang akhirnya membuat kita menjadi menerima yang namanya peluang resiko, oke. Kontrol emosi sangat penting sekali, itu yang pertama. Oke, kita lanjut, tahap yang kedua, yaitu nah ini dia, sorry, mungkin ini saya sedikit mengenaikan pengalaman misalnya paling umum yaitu takut atau gugup, jadi otomatis kita harus, ini dulu ya, emosional kita supaya tidak takut, supaya tidak gugup seperti apa, ini keserakahan dan juga terlalu percaya diri ya, itu cukup penting sekali juga ya. Jadi, pengalaman emosi trader paling umum sekali ini biasanya orang greedy atau serakah, yang tadi saya bilang ya. Jadi orang itu sering bolak-balik masuk ke pasar karena setelah dia mendapat keuntungan, peluang keuntungan yang tadi saya ngomongkan bahwa peluangnya ada sekitar 20 sampai 30 poin. Nah, disitulah muncul yang namanya keserakahan. Nah, di keserakahan inilah yang membuat kita menjadi, eee, takabur ya kalau kita ngomong ya. Jadi, kita jadi istilahnya jadi, asal kan begitu. Nah, cara mengontrol emosi saat trading, tips dan strateginya, ciptakan aturan personal. Nah, ciptakan aturan personal ini ya dari awal bahwa ketika kita ingin melakukan transaksi, kita benar-benar harus tahu, kita harus melakukan dengan jumlah dana yang kita taruh berapa dan di-planning-kan berapa. Kebiasaan yang saya lakukan itu biasanya dengan dana masuk, misalkan dengan Bapak masuk dengan, para sobat trader ya, atau para trader yang ada di Kota Semarang maupun di luar Semarang, jika Anda masuk dengan 100 juta, biasanya keuntungan per hari yang saya sarankan itu 1%. Wah, kenapa sedikit? Ya, karena dengan aturan kita transaksi dengan, keuntungan 1% dari deposit dana yang ditanamkan, itu sangat nyaman dan aman, terhindar dari peluang resiko. Yang ada adalah peluang keuntungan. Kenapa begitu? Ya, kalau kita, tarik ya, dari 100 juta itu 10%-nya adalah 10 juta, oke. 1%-nya 1 juta. Kalau dilihat dari peluang keuntungan tadi antara 20 sampai 30 juta, kalau saya mengambil 1 poin aja, berarti 1 juta, dapat dong sehari. Nah, disitulah letaknya ya. Perdagangkan kondisi pasar yang tepat. Ini sangat penting sekali, jadi untuk mengontrol emosi kita, jadi seperti yang saya informasikan tadi mengenai NFP dengan peluang antara sekian itu, sehingga kita bisa membidik seperti yang tadi saya informasikan ya, dari para sobat trader ya. Jadi di situ kalian bisa mengambil peluang keuntungannya itu
dengan awal kita sudah men-set atau kita sudah mem-planning. Nah, begitu. Kurangi ukuran perdagangan Anda. Nah, seperti yang saya tadi bilang ya, para trader yang ada di Kota Semarang maupun di luar Semarang. Jadi kurangi ukuran perdagangan Anda itu maksudnya kalian melakukan transaksi sehari itu dengan minimal 1 kali aja cukup. Karena dengan kalau kita serakah atau greedy, itu biasanya sih bolak-balik ya menuju pasar. Nah, jika kita bolak-balik menuju pasar, kita tidak akan lagi melihat yang namanya peluang keuntungan. Tapi karena kita sudah serakah, kita mengabaikan yang namanya indikator, baik itu berita maupun teknikal. Nah, disitulah kita lebih cenderung yang namanya spekulasi, yang akhirnya membuat kita menerima peluang resiko. Oke, kurangi ukuran perdagangan itu disesuaikan dengan dana yang didepositkan. Nah, seperti yang tadi saya bilang dari awal ya, sobat trader ya, kukuhkan rencana perdagangan dan jurnal perdagangan ya, seperti yang tadi saya bilang ya. Jadi, dilihat dulu ini yang membuat, berlawanan pasarnya dengan pasar Amerika apa ya? Yang membuat, para sobat trader dan trader yang ada di Kota Semarang maupun di luar Semarang jadi merasa bahwa, saya lebih tepatnya, saya lebih, apa ya, lebih feel atau saya lebih tepatnya saya mau masuk ke pasar mana, di XAU atau emas ya, atau mungkin di minyak mentah, atau mungkin di pasar mata uang atau currency ya, itu ada beberapa yang, berlawanan dengan indeks dolar dan di situ akan dilihat peluangnya mana aja. Nah, tinggal sobat trader dan para trader itu menyesuaikannya aja, oke. Yang terakhir tipsnya itu cukup sangat luar biasa, apa, tenang, ya. Jangan buru-buru, karena buru-buru itu pastinya nggak baik. Nah, makanya ketika akan masuk ke pasar itu tenang aja, karena kita sudah tahu, jadi seperti yang saya bilang tadi ya dari awal bahwa kalau kita sudah mengenal dan mengerti, ini adalah kuncinya. Jadi kita akan tenang untuk bisa mengambil yang namanya peluang tadi. Oke, itu tips yang namanya cara mengontrol emosional. Jadi, eee, mungkin bisa bermanfaat ya buat sobat trader dan para trader yang ada. Di situ kalian akan tahu, oke, itu penjelasan dari control emotion. Oke, sekarang yang kedua kita lari ke say no to overtrading. Apa sih definisi dari kata overtrading adalah jual beli yang berlebihan. Nah, di sini ya. Jadi kalau, sobat trader atau para trader yang ada ya, kalau melakukan transaksi yang berlebihan, itu sangat berisiko sekali ke pasar. Jadi istilahnya seperti yang tadi saya bilang bolak-balik ya, menuju ke pasar ya, karena merasa kepedean atau percaya diri, sehingga berkali-kali masuk pasar tanpa melihat arahnya sudah berbalik dari yang kita inginkan, kan begitu. Nah, pengertian jual beli yang berlebihan mengacu pada perilaku investor atau broker yang melakukan penjualan atau pembelian dalam bursa dengan tidak mengikuti rencana pembelian atau penjualan yang telah dirancang sebelumnya. Nah, seperti yang tadi saya bilang ya, sobat trader ya, atau para trader yang ada di Kota Semarang mau di luar Semarang. Jadi, eee, timbul yang namanya keserakahan tadi. Jadi, sudah tidak sesuai dengan rencana transaksinya, yang notabene kita seharian ya masuk minimal sekali atau minimal 2 kali, tapi kita masuknya lebih dari 2 kali atau 3 kali atau 4 kali begitu, yang notabene ketika kita sudah mendapatkan keuntungan lebih, itu kita akan membabi buta ya, istilahnya kalau, orang bilang begitu ya, tanpa, melihat dengan baik dan tepat begitu, oke.
penyebab overtrading itu sendiri adalah sikap balas dendam. Jadi banyak sih, para trader atau sobat trader yang ada di Kota Semarang maupun di luar Semarang ketika masuk market kebetulan salah informasi, yang harusnya kita beli ternyata jual, kan begitu. Masuk dengan jual, harusnya beli, tapi informasinya jual. Nah, karena masuk dengan jual, harga naik, akhirnya kita cut, misal itu. Nah, di saat disitulah, kita melakukan balas dendam, sehingga untuk mengganti kerugian. Jadi kita mengejar yang namanya resiko tadi, karena dengan emosional, sehingga membuat kita menjadi, eee, tidak melihat arahnya mau kemana. Jadi tidak bisa melihat yang namanya peluang keuntungan, kan begitu. Nah, ini sangat berbahaya sekali ya para sobat trader ya, dan para trader yang ada di Kota Semarang maupun di luar Semarang. Karena dengan kita, melakukan sikap balas dendam ke pasar, itu akan memicu kekalahan yang juga menjadi penyebab seringnya terjadi overtrading. Jadi, kalau kita masuk pasar itu salah melulu atau kita ngomong salah terus, terus kita, emosional tanpa kita harus melihat lagi peluangnya seperti apa sih. Nah, itu akan berisiko sekali ya. Itu sangat sangat ini banget, sangat penting ya. Oke, sekarang menuju tahap yang ketiga. Nah, ini dia yang seperti yang tadi saya mau infokan ke para trader ya atau sobat trader yang ada di Kota Semarang maupun di luar Kota Semarang ya, gunakan stop loss dan take profit. Itu sangat penting sekali. Jadi menggunakan perhitungan resiko dan juga reward ratio. Maksudnya begini, jadi seperti yang saya bilang bahwa, ada peluang kemungkinan seantara 20 atau 30 poin. Kalau kita mengambil keuntungan 2 sampai 3 poin, dapat dong. Nah, gunakan jumlah transaksi pun dengan disesuaikan dengan dana yang kita masukkan. Nah, ketika, di saat pasar informasi berita atau teknikalnya menunjukkan arah yang tepat, ya, kita bisa masukkan jumlah transaksinya dan juga saat itu juga ketika kita sudah mendapatkan harga atau posisi yang sudah kita dapatkan, langsung aja gunakan yang namanya stop loss dan take profit. Maksudnya adalah kita gunakan keuntungannya itu, kita sudah patok ya, misal nih kita mau dapatnya 3 poin, resikonya sepoin. Nah, kan begitu. Atau kita mau cari keuntungannya yaitu mungkin bisa kurang lebih 7 poin. Oke, resikonya adalah 3 poin, kan begitu. Nah, itu memang harus di-planning-kan dari awal, begitu. Jadi, kita harus hitung. Jadi secara nggak langsung, jadi kita melakukan transaksi itu, terjadi yang namanya peluang resiko atau peluang keuntungan? Yang jelas peluang keuntungan. Karena kalau kita lihat bahwa resiko kita di angka 2 ataupun 3, tapi peluang kita, peluang keuntungan kita ada di angka 4. Nah, atau mungkin di angka 7, kan begitu. Berarti kita masih ada keuntungan istilahnya lebih, kan begitu. Nah, menggunakan price action. Jadi, sangat penting sekali ya. Jadi, kalau saran saya sih jangan kita pakai dengan order ya. Jadi kalau kita ngomong, kita pakai order karena di saat seperti berita tadi ya, contoh seperti berita yang ada tadi, kita masuk dengan order itu kalau, menurut saya pribadi ya, eee, itu dengan order pun sebenarnya it's okay. Hanya saja terkadang jika market itu mengalami apa ya, pergerakan yang sangat luar biasa ya atau kita ngomong volatil, itu kita mendapatkan harganya, tapi peluang resikonya itu juga mengikuti juga. Maka dari itu kalau saran saya, kita melihat dulu
Ketika di harga yang, di jam yang kita sudah tahu bahwa di situ ada peluang, nanti kita tunggu aja. Baik itu action-nya, hasilnya seperti tadi mengatakan bahwa naik, berarti saatnya nih langsung aja langsung aja, ambil posisi atau action secara manual. Nah, di situ akan, melihat bahwa peluang kita cukup tepat kan begitu. Oke. Nah, di sini untuk kita bisa tahu bahwa kita mau ambil posisi itu di harga berapa, atau kita mau dapat, posisi itu mau beli atau mau jual itu di harga berapa kan begitu ya. Nah, itu kita harus menentukan yang namanya support, harga terendah, atau resisten, harga tertinggi. Nah, atau kita ngomong support itu batas harga bawah, itu di harga berapa. Ketika harga mendekati harga support, berarti saatnya kita untuk beli. Begitupun sebaliknya, dengan, melihat harga resistance, itu kita melihat bahwa, batas atas harganya itu sudah dilalui atau mendekati. Oh, kalau mendekati atau dilalui, berarti saatnya saya untuk melakukan posisi jual. Begitu, sobat trader ya atau para trader yang ada di Kota Semarang maupun di luar Kota Semarang ya. Dan jangan lupa ya, para sobat trader harus menghitung jarak perkiraan posisi order dengan level support atau resistance. Jadi kalau kita sudah, membeli atau kita mau mengorder, posisi ya seperti tadi saya bilang ya, mungkin kita ambil aja, karena kita tidak, melihat jamnya waktu itu mungkin ada kegiatan ya dari jam yang tadi disebutkan bahwa di jam 8 dan jam 9 malam ini kebetulan saya ada rencana mau pergi, saya mau pasang order aja. Nah, ketika para sobat, trader atau trader yang ada di Kota Semarang maupun di luar Semarang, ketika ingin melakukan order, ia melihat dengan perkiraan posisi order itu mendekati level harga terbawah sementaranya atau support ya, itu di berapa, dan juga harga batas atasnya di berapa, kan begitu. Nah, dari situ akan melihat bahwa, ketika di situ kita akan mendapatkan harga dan jangan lupa ya, para sobat, trader dan juga trader ya, itu harus tetap dipasang yang namanya take profit dan juga stop loss. Itu cukup penting, karena yang namanya transaksi itu kita harus juga mengantisipasi yang namanya batas resiko, kan begitu. Oke ya, jadi di sini akan, meletakkan yang namanya keuntungan itu berdasarkan dari level support atau resisten ya, para trader ya, itu cukup penting. Maka dari itu, buat kalian harus benar-benar mengenal dan mengerti, sehingga kalian bisa tahu, eee, peluang keuntungan di mana, peluang resikonya di mana, kan begitu. Oke, lanjut untuk tahap yang keempat, oke, gunakan trading plan. Nah, di sini para trader ya, seperti yang sudah saya sampaikan dari awal tadi, bahwa gunakan trading plan untuk melakukan transaksi itu cukup penting karena memahami cara menentukan titik support. Nah, di sini ya, para trader, atau trader yang ada di Kota Semarang maupun di luar Kota Semarang, jadi memahami cara menentukan titik support itu bisa dilihat dari, market itu bisa dilihat dari time frame-nya, dari 5 menit, dari 15 menit, ya. Dari 30 menit, terus 1 jam, 4 jam, dan juga harian. Nah, kalau kalian ingin mengetahui titik support atau batas bawahnya, itu biasanya dicari di time frame harian atau
1 hari. Nah, kita bisa tahu nih support-nya atau batas bawahnya di mana ya, dan juga batas atasnya di mana, oke. Dan di situ akan kita tahu, oh market atau, pasar sekarang lagi bergerak tidak jauh dari support dan resisten. Jadi di sini adalah peluangnya nih. Berarti kita ada peluang keuntungan di sekian, peluang resiko di sekian. Nah, disitulah kita bisa mengetahui bahwa saatnya kapan kita harus melakukan transaksi, kan begitu. Nah, di sini gunakan trading plan ini, sobat trader atau para trader yang di Kota Semarang dan di luar Semarang, kalian harus benar-benar fokus dan disiplin. Nah, disiplin di sini maksudnya adalah kalian benar-benar melakukan transaksi itu ya sesuai dengan planning. Kalau hari ini cuman, sudah di-planning-kan bahwa sehari 1 kali transaksi atau 2 kali transaksi, ya udah 1, 2 kali udah cukup, selesai, begitu. Jadi jangan sampai, wah karena udah dapat untung, wah masuk lagi ah, atau transaksi lagi ah, kan begitu. Yang itu akan memicu yang namanya peluang resiko juga, bukan peluang keuntungan. Oke, kita lanjut lagi untuk yang kelima. mmm, untuk yang kelima yaitu pilih mentor trader asli dan sukses. Nah ini dia ya, buat para sobat trader ya, atau trader yang ada di Kota Semarang maupun di luar Semarang ya. Ini kita harus benar-benar jeli, karena buat, sobat trader yang masih akan memulai atau pemula, itu harus benar-benar istilahnya, eee, harus apa ya kalau kita ngomong ya, kalau bahasa lebih tepatnya itu harus tepat ya, atau bahasa Jawanya itu titis. Nah, tepat tepat sekali, yaitu memilih yang namanya trader asli dan sukses. Di mana kalian harus benar-benar tahu, yaitu dari pialang mana ini, itu harus jelas, ya. Dari pialang mana itu, pialang itu perusahaan ya, itu dari pialang atau perusahaannya itu mana, oke. Samping itu juga dari, pialang itu benar-benar pialang yang sudah benar-benar, punya izin, ya. Pialang yang punya izin dan pialang yang sudah benar-benar ditunjuk oleh pemerintah, itu yang paling penting, ya. Dan juga, pilih yang namanya pialang itu yang memang benar-benar dana itu bukan disimpan oleh perusahaan itu sendiri, atau perusahaan pialang itu sendiri, jangan. Nah, kalian harus benar-benar pilih, perusahaan pialang itu yang benar-benar dana itu disimpan oleh pemerintah atau badan pemerintah ya, yang namanya PT Clearing Berjangka Indonesia. Nah, sebagai pengawasnya adalah Bapepti, ya. Nah, yang, PT Clearing atau kita ngomong yang menyimpan dana nasabah itu cukup penting. Jadi secara di situ otomatis dana sobat trader atau trader yang ada di Kota Semarang maupun di luar Semarang, dana itu bukan disimpan oleh mereka atau perusahaan pialang ya, maaf ya, tapi benar-benar disimpan oleh badan pemerintah yang namanya PT KBI tadi, oke. Jadi situ benar-benar dana dikelola dan benar-benar dana itu dipakai untuk transaksi, kan begitu. Itu cukup penting sekali ya, ya. Jadi itu cukup penting sekali dan juga produk-produk yang sudah diinformasikan ke sobat trader dan para trader yang ada ya, itu benar-benar produk yang sudah dilegalitas juga, yang sudah resmi, yang di mana produk itu benar-benar ada di lantai atau di pasar bursa, yang jelas begitu dan sesuai. Nah, dari situ yang paling penting adalah ketika kalian sudah memilih, trader ya, atau istilahnya memilih
pialang, itu benar-benar perusahaannya ketika kalian menarik dana itu cukup penting, ini cukup penting sekali ya, ketika kalian menarik dana, mudah atau tidak, begitu. Itu cukup penting sekali. Jadi kebetulan, saya bukan mengunggulkan perusahaan pialang di mana saya bekerja ya. Jadi memang di GK Invest itu untuk, deposit bahkan untuk menarik dana pun itu bisa dikatakan number one. Kenapa saya mengatakan hal itu? Karena prosesnya cukup cepat ya. Jadi baik kalian, ingin mendepositkan dana maupun menarik dana pun mudah, pakai banget istilahnya kalau bahasanya begitu ya. Mudah pakai sekali. Jadi, mau kapan pun mendepositkan dan mau menarik dana itu tidak susah. Jadi kebetulan kalau di GK Invest ini bagi para trader atau bagi sobat trader yang ada di Kota Semarang maupun di luar Semarang, kita proses WD itu paling mudah sekali. Jadi sebelum jam 11 siang, ya hari ini tadi, sebelum jam 11 siang hari ini tadi, kalian sudah melakukan penarikan dana, ya. Hari ini juga dana itu langsung masuk ke rekening yang Anda punya, begitu. Begitupun ketika, sobat trader dan para trader yang ada di Kota Semarang maupun di luar Semarang ingin melakukan deposit dana pun juga sama, nggak jauh beda, begitu. Dan dana itu benar-benar masuk di PT KBI, bukan masuk di perusahaan kita, begitu. Oke, dan kalian mencari pialang dan oke, dan kita ngomong sukses ya, sukses dalam arti di sini itu benar-benar pialang atau, wakil pialang yang benar-benar sudah punya lisensi dan juga punya jam terbang yang benar-benar, eee, ya kalau kita ngomong cukup lumayan ya, untuk jam terbangnya di lantai bursa, sehingga kita benar-benar, eee, para wakil pialang itu benar-benar mengenal dan mengerti mengenai pasar, jadi peluang keuntungan dan peluang resiko itu lebih banyak di peluang keuntungannya. Nah, itu paling penting sekali ya. Jadi bukan saya mengunggulkan perusahaan saya di GK Invest ini, tapi memang benar-benar perusahaan GK Invest ini sangat luar biasa ya, karena di GK Invest Semarang ini selalu memberikan edukasi yang benar-benar diberikan ke sobat trader atau para trader yang ada di Kota Semarang maupun di luar Semarang ini benar-benar diberikan benar-benar istilahnya sesuai dengan pasar yang sudah berjalan. Bahkan di, GK Semarang itu ada namanya live trading yang di mana, diberikan edukasinya untuk para sobat trader dan para trader yang ada di Kota Semarang maupun di luar Semarang. Jadi kalian benar-benar belajar tentang pasar yang sebenarnya seperti apa sehingga, sobat trader dan para trader itu benar-benar tahu yang namanya peluang resiko bagaimana, peluang keuntungan bagaimana, seperti itu. Oke, saya lanjut lagi ya untuk tahap yang keenam ini, tahap eee, yang dinanti-nanti ya. Nah, ini buat para trader atau para sobat trader yang ada ya, ini cukup penting sekali karena evaluasi setiap transaksi dan di sini dikatakan evaluasi setiap loss atau setiap kerugian. Oke, frekuensi evaluasinya bisa dilihat dari frekuensi evaluasi bervariasi ya. Jadi tergantung dari gaya trader, gaya trading trader atau sobat trader atau para trader yang ada, itu kan bermacam-macam ya. Jadi karena transaksi itu tidak, ini ya, tidak tidak terpaku ya atau tidak apa namanya, eee, terpatok istilahnya, ya istilahnya tidak terpaku aja, tidak terpaku hanya dengan cara satu, karena, yang namanya transaksi itu bervariasi ya, karena dari setiap
eee, trader itu pasti punya cara sendiri-sendiri ya. Biasanya sih tapi kebanyakan sih orang, kebanyakan para sobat trader ya, para trader atau sobat trader yang ada di Kota Semarang maupun di luar Semarang sih, saya kira sih, banyak melakukan transaksi itu bersifat harian, ya. Nah, ini karena transaksi harian kan sering dilakukan ya. Nah, dibandingkan dengan, kalau bahasa kerennya itu swing trader atau mengambil posisi hold dalam jangka waktu yang tertentu, yaitu harian, mingguan, atau bulanan ya. Di sini ya kalau kita ngomong biasanya ini kan, gaya trading itu bisa dibilang gaya trading harian atau jangka menengah atau jangka panjang ya. Nah di sini kan, beda-beda juga, beda peluangnya juga, beda, peluang keuntungan dan juga beda peluang resikonya juga. Nah itu cukup penting sekali. Nah kalau saya kupas lagi ya, kalau kita ngomong harian maupun itu ya kalian bisa tahu. Nah, seperti yang tadi saya bilang, Mbak, kalau kita transaksi dengan harian, berapa kali kita masuk? Misal dengan 2 kali kita masuk. Kalau 2 kali kita masuk tadi udah loss, 2 kali loss misal ya, 2 kali loss, ya udah, berarti kita hitung. Jadi setiap transaksi itu 1 minggu itu kita ada berapa kali transaksi? 5 kali. Nah, itu kita sempat mengalami yang namanya resiko atau kerugian itu berapa kali. Misal dalam satu kali transaksi itu 2 kali. Dan dalam 2 kali itu kita melakukan transaksi salah, itu loss. Ya nggak apa-apa, itu adalah resiko, ya. Tapi dari 5 hari itu, ternyata dalam 1 hari itu loss, 4 harinya keuntungan. Ya kalau kita, lihat, oh berarti tetap masih untung dong, kan begitu. Nah itu cukup penting sekali, oke. Eee, saya akan kupas lagi yang namanya average trade net profit atau average trade net profit didapat dari pembagian total transaksi profit dengan jumlah transaksi yang menghasilkan profit. Ya tadi yang saya informasikan tadi ya. Jadi average itu, menjumlah. Jadi menjumlah dari transaksi yang sudah kita lakukan tadi, yang tadi saya sudah sebutkan tadi ya. Oke. Eee, untuk yang kedua ini cukup penting sekali ya sobat trader ya. Seperti ini hubungannya tadi dengan memilih perusahaan pialang yang paling penting. Nah, di sini yang perlu kalian perlihatkan, Mbak. Untuk sobat trader atau para trader, itu biaya pengeluaran selama trading, inilah yang perlu dikupas, yang perlu diinformasikan ke sobat trader atau para trader ya, atau kita ngomong ke klien kita ya. Jadi kita benar-benar menginformasikan otomatis biaya apa aja yang dikenakan selama melakukan transaksi. Jadi bukan hanya kerugian aja yang kita hitung gitu loh, tapi biaya apa yang sudah keluar. Kalau kita sudah kena resiko, ditambah dengan biaya-biayanya, waduh berarti hari ini saya kena resiko sekian dong. Nah kan begitu. Misal nih, misal ya, kebetulan di GK Invest ini untuk, sobat trader ya atau para trader yang ada di Kota Semarang maupun di luar Semarang ya, ketika kalian misal nih contoh nih, kalian melakukan transaksi di XAU di GK Invest. Kebetulan itu untuk, kita ngomong ya, spread itu jarak antara jual dan beli itu adalah 40, 0,4 ya, atau kita ngomong 40 ya. Terus untuk biaya, komisi ya, itu berapa ya? Nah kebetulan di GK ini sangat luar biasa loh, sobat trader ya atau para trader yang ada di Kota Semarang maupun di luar Semarang ya, GK Invest ini hanya mengenakan komisi atau cas, komisi itu hanya sekali transaksi aja, jadi tidak 2 kali transaksi, tapi sekali transaksi aja. Maksudnya begini, maksudnya sekali transaksi itu
Dari satu kali transaksi itu kita mengenakan hanya sekali, maksudnya tidak 2 kali. Maksudnya tidak ketika kita melakukan beli itu kena, jual juga kena, tidak. Tapi kita hanya mengenakan biaya atau komisi itu, biaya transaksi atau komisi, itu hanya satu kali aja ketika kalian pertama kali enter market, itu sebanyak $2. Ini sangat luar biasa sekali ya sobat trader atau para trader ya. Hanya di GK Invest saja yang cas komisinya paling kecil sekali, seluruh Indonesia, luar biasa ya. Jadi, eee, nggak ada yang, cas komisi itu sebanyak $2, nggak ada, kecuali di GK Invest Semarang maupun di, GK Invest ya, oke. Jadi kalian bisa melakukan transaksinya dan kalian bisa lihat. Nah dari situ kalian bisa tahu, oh komisinya cuma $2, $2 berarti berapa ya? Ya kalau kita ngomong pakai rate dengan 10.000 berarti 20.000, kalau pakai rate 12.000 berarti 22. Nah, sedangkan kalau, jarak antara beli dan jual adalah 0,40 berarti sekitar 400.000. Wah, 400.000 berarti kalau 400.000 berarti sekitar 420 dong atau nah, sedikit dong. Kalau sobat trader ambil position dengan 1 poin, masih untung nggak? Masih dong, berarti masih dapat kan? Nah, di situ dia. Jadi peluangnya ini cukup besar banget buat sobat trader atau para trader untuk melakukan transaksinya karena, eee, kita tahu bahwa keuntungan yang kita dapat itu cukup penting. Nah, biaya apa aja itu juga cukup penting, apa aja. Jadi kalian bisa tahu, sebagai perencanaannya. Jadi sobat trader semua, jadi di sini pun saya juga menginformasikan secara detail semuanya, jadi otomatis sobat trader bisa tahu langkah-langkah apa yang harus dilakukan sehingga terhindar dari kegagalan dalam melakukan transaksi atau trading. Oke, jadi begitu ya, sobat trader dan para trader yang ada di kota Semarang maupun di luar Semarang, itu tips yang cukup, eee, mungkin bisa sebagai ini ya, sebagai planning awal untuk kalian melakukan transaksi, oke. Saya juga sedikit mau informasikan di GK Invest kebetulan di GK Invest, Semarang, itu ada program yang namanya oke, ini ada program namanya Big Trading Contest atau kita ngomong Big Trading Contest ini ya, eee, Big Trading Contest ini adalah transaksi dengan menggunakan akun demo ya, di mana kalian bisa, melakukan transaksi ini dengan hadiah atau deposit yang kalian tanamkan itu kurang lebih minimalnya kebetulan kalau di GK Invest ini bisa deposit, dengan minimal $200, kalian bisa melakukan atau mengikuti Big Trading Contest ini. Nah, di mana hadiahnya di sini nggak harus, diundi ya, tapi berdasarkan dari pemenang. Nah, kalian bisa baca, bisa buka websitenya juga, ini cukup penting ya di GK Invest. Ini ada hadiahnya ini pemenang EP3 itu di iPad Gen 7 ya, pemenang ketiga. Untuk pemenang kedua ini ada laptop Lenovo IdeaPad Slim 5i. Oke, hadiah utamanya luar biasa sobat trader. Apa coba? iPhone 12 Pro Max. Luar biasa sekali ya. Dengan trading kontes ini pakai akun demo. Tapi tidak menutup kemungkinan kalian harus mendaftar dulu di akun real, begitu. Oke, itu ya. Terima kasih sobat trader. Selamat sore. Udah habis? Sejam?